Assalamualaikum teman-teman. Ya, di video kali ini saya akan mereaksi ya sebuah video di mana ya saya mendapatkan sebuah kabar. Ya kabar tentu ya tidak menyenangkan ya datang dari Gus Miftah. Ya di mana video ini kalau kita melihat ya itu seakan-akan kalau kami duga ya beliau ini mengalami ya stroke ringan atau apa wallahu alam ya. Yang intinya ya beliau ini sangat kesulitan untuk bergerak. Ya bahkan untuk sekedar berdiri saja itu sampai harus dibantu beberapa orang ya untuk membopongnya teman-teman. Entah ya, apakah beliau ini mengalami stroke ringan atau ada orang yang memang sengaja memberikan pengaruh hal negatif pada saat beliau sedang berceramah atau bisa kita sebut dengan guna-guna wallahu alam. Tetapi kalau kita melihat video ini, yaitu Gus Miftah terlihat sangat kesulitan untuk berdiri. Jangankan untuk sekedar berdiri teman-teman, untuk sekedar bergerak saja itu Gus Miftah sangat kesulitan. Ya dan harus dibantu oleh beberapa orang. Dan mungkin baiknya coba kita simak video berikut ini ya teman-teman untuk lebih jelasnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini pada saat beliau bersolawat ya, setelah bersolawat kita lihat. Ya Allah, kita bisa simak teman-teman ya. Ini ekspresi wajah dari Gus Miftah ini kalau kita melihat ya, mungkin beliau sakit teman-teman ya. Tuh, tuh kesulitan sampai harus dibopong oleh beberapa orang. Ya Allah. Tiba-tiba kamera mati ya, entah apa yang terjadi setelah ini kami ya, juga tidak mengetahui. Kan biasa kalau ada memang pada saat kita acara live. Ini kan acaranya live ini teman-teman. Ya, live Gus Miftah. Ya, Pondok Pesantren Safinatun Nur. Ya. Kalau biasa kita live itu tidak tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kalau pihak kameramennya itu profesional, maka dia akan segera untuk ya mematikannya teman-teman. Ya. Atau tidak menyorot terhadap gambar objeknya. Sudah nyala kembali. Ya entah ya, atas kejadian ini ya, tidak sedikit umat Islam ini yang berasumsi bahwa apa yang dialami Gus Miftah ini itu merupakan ya buah ya hasil daripada perbuatan Gus Miftah selama ini. Ya khususnya ya kemarin ke teman-teman, beliau ini dengan tanpa ragu ya ngegoblokin pedagang kecil. Ya dan kita tahu ya output setelah itu ya bagaimana endingnya Gus Miftah ini mendapatkan begitu banyak ya hujatan daripada ya umat Islam ya, khususnya umat Islam di Indonesia. Bahkan berita tersebut teman-teman ya tentang kelakuan Gus Miftah, tidak mudahnya beliau menjaga lisannya itu sampai ke luar negeri, ya, ke mancanegara teman-teman. Terlihat ya, beliau ya, sempoyan ya sampai masih dipegang oleh bapak keamanan kita ini. Demikian kursi, dikasih bantal juga ya, biar empuk. Oh jadi ini kalau kita lihat ya ini di acara sebuah acara Haul Akbar ya. Hadratal Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama yang saya hormati, para pejabat, Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, jajaran Ini saya musbika. percepat sedikit saja teman-teman ya. Niku mergo ditelepon kali abah kula teng Lampung. Mergo abah kula niku nangis. Jenengan napa kok nangis, Pak? Aku ki bingung le nyetel TV. Sak channel-channele sak TV-TV ini tak buka kok rupamu. Iya. Beritane kabeh beritamu. Berita Gus Miftah terus yang keluar ya teman-teman ya. Metro TV rupamu, TV One rupamu, Kompas TV rupamu. Aku sedih le kabeh wong ngelek-ngelek awakmu. Ya, saya sedih katanya. Semua orang, begitu banyak orang menjelek-jelekkan dirimu. Ya, katanya seperti itu. Kula jawab nggih Ya, pun memang gampang. kejadian kemarin TV-ne teman-teman itu sangat viral. Ya, membuat Gus Miftah ini begitu banyak mendapatkan hujatan daripada umat Islam. Ya, tidak hanya umat Islam teman-teman, ya, tetapi di luar daripada umat Islam juga itu ya menyalahkan bahkan menyayangkan atas sikap yang diperbuat oleh Gus Miftah waktu itu, yang ngegoblokin pedagang kecil itu kan. Ya. Teni mawon. Bapak kula jawab ndak. TV ini wis tak pateni le, tapi tangga-tangga malah moro cerita. Maksudnya kula jawab, tanggane pateni wae Pak lagi matur nuwun. Iya. Pun mboten usah dirungokake. Akhirnya kula matur, idzamul jaza ma idzamil bala. Lah awake dhewe niki iso paham niku. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Loh, Karena sesungguhnya Allah itu ketika mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Mila awak barangnya di
Ya, ujian macam apa ini ya? Ujian yang seperti apa nih teman-teman? Ya, apakah kejadian yang kemarin setelah Gus Miftah itu ngegoblokin pedagang kecil, kemudian mendapatkan hujatan yang begitu banyak, bahkan hampir seantero negeri ini, ya beliau Gus Miftah ini menganggap sebagai ujian? Belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Ya sebagaimana kita ketahui, ya ketika ada hal yang tidak menyenangkan ditimpa oleh seorang manusia, itu bisa dua kemungkinan. Ya, kalau enggak dia itu bentuk ujian dari Allah, ya maka dia itu bentuk azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Gus Miftah ini seakan-akan ya menggiring opini bahwa apa yang dirasakan itu ya saat ini itu merupakan ujian bagi dirinya. Allah akan mengujinya. Mila awak barangnya diuji dan mungkin pangkatnya ra munda-munda, jabatannya yang ngono-ngono kuwi wae. Tunjangan lauknya ya ora munda-munda ya sane wae. Nanti mohon Pak Kapos. Ayo. Uang niku gak ada ujian kiambak. Lah gedene ujian niku disesuaikan kalih napa? Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu niku ana ukurane kiambak. Ya. Oke. Kula takoni kok sing diuji jenengan Gus, mungkin sing dianggap kuat kula. Uh. Jadi Gus Miftah ini ya seakan-akan memberikan sebuah ya atau menggiring opini teman-teman bahwa apa yang beliau rasakan, apa yang beliau alami selama ini setelah ya khususnya setelah beliau viral ya atas perlakuan beliau kepada Bapak Sun Haji ya yang ngegebukin itu, ya itu seakan-akan kita ini digiring bahwa ya beliau menerima konsekuensi atas perbuatannya itu merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan merupakan bentuk teguran ataupun hukuman ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal kita tahu teman-teman ya, perlu kami luruskan di sini. Ya bahwa bentuk ya ketidaknyamanan, kesulitan ataupun rasa sakit yang kita rasakan, ya itu tidak melulu merupakan bentuk ujian teman-teman. Ya bisa jadi itu juga bentuk teguran, ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian itu apa sih? Ujian itu teman-teman, ketika suatu kesulitan ditimpa seorang hamba manusia, ya seorang hamba Allah yang dimana orang itu soleh. Kita tahu ini orang ini soleh, tutur katanya baik, adabnya baik, etikanya baik, memuliakan orang, ya tidak merendahkan orang. Kemudian orang itu kalau kita lihat ternyata ya, mengalami kesulitan ya, maka itu merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk Allah ini mengetahui ya, apakah keimananmu itu benar-benar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ya ketakwaanmu saat ini ya, amal ibadahmu saat ini, perbuatan baikmu saat ini, ya itu benar-benar enggak karena aku. Ya coba aku uji deh ya. Kalau kamu tetap istiqomah melakukan juga kebaikan sebagaimana kemarin pada saat aku tidak memberikan kamu kesulitan, ya ibaratnya gini ya, ibaratnya seperti itu Allah ingin berkata kepada hambanya seperti itu. Ya maka aku akan memberi kamu ujian. Ya, untuk apa teman-teman hakikatnya ujian terhadap orang yang soleh, ya orang yang baik itu? Ya untuk Allah ini angkat derajatnya semakin lebih tinggi. Nah, berbeda dengan orang-orang ya kaum muslimin yang memang mereka itu ya tidak mudah menjaga lisannya, ya suka menyakiti orang, ya, suka mungkin tetangga menyakiti tetangganya, ya sedikit-sedikit tetangganya beli mobil, tetangga satunya malah bangun ya polisi tidur, tetangganya beli kulkas, malah tetangga sampingnya ya panas dingin. Nah, kalau ketika orang-orang yang semacam ini ketika diberi kesulitan atau mengalami kesulitan ya maka bisa jadi itu merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya untuk apa? Sebenarnya ya lagi-lagi Allah inginkan kebaikan ya. Bagaimana Allah ini menginginkan hamba tersebut itu bisa ingat kesalahannya sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan perbuatan buruknya itu tadi. Nah, sekarang kalau kita melihat Gus Miftah teman-teman ya, coba selama ini ya beberapa waktu yang kemarin-kemarin itu kemudian jejak-jejak digital yang sudah terbongkar semua. Apakah itu merupakan bentuk kebaikan ya ngogoblok-goblokin pedagang kecil, kemudian seorang panitia mengantarkan kopi kepada beliau ya malah dibilangin kayak sapi dan lain sebagainya, kemudian ceramah-ceramah yang selalu menggiring ya pikiran kita ini ke arah-arah traveling ya seakan-akan setiap ceramahnya itu ya itu berisi guyonan dan hal-hal yang semi-semi cabul teman-teman ya. Apakah hal seperti itu positif baik dan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau justru menghasilkan dosa ya? Maka seharusnya dari situ kita bisa simpulkan bahwa ketika hal tersebut ya output dari semua itu Gus Miftah kemudian dikritik oleh umat ya, kemudian dihujat oleh ya kaum muslimin di seluruh Indonesia ini ataupun bahkan juga tidak hanya kaum muslimin. Nah, itu bisa jadi merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang hal yang itu adalah hal yang keliru, teman-teman. Ya. Kanca kula Gus Jawa Timur sing tindak nggen kula niku ngendikan ngeten. Walah Gus, lak sing diuji aku paling aku wis Gus. Pak Kapolsek sing tahu. Satu postingan saya itu dikomentari berapa? 632.000 komentar. Yuh. Miftah Miftah Baji, Miftah Lun.
Ya itu akibat daripada ya ulah Anda sendiri sebenarnya Gus. Ya, umat yang mengatakan seperti itu sebenarnya kalau kami duga ya mereka juga ini sebenarnya ya sudah ya greget ya, istilahnya sudah gedek sama kelakuan Anda yang seperti itu. Pedagang kecil nggak tahu apa-apa dia digodain. Ya Allah. Aku mbaten lanang iki apa aku. Kula niku ya belas lara ati. Kula niku belas mboten lara ati. Soale niku wau lho, sakniki lak jenengan ngekhauli sinten mawon sing dikhauli ngapunten boyok kula menggo Mbah Muhammad Ali wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seseorang pasti diuji. Ujiane bakul tukang son, urung bayaran malah sone kudanan. Ya. Berapa Ya, ketika Allah mencintai suatu kaum, suatu hamba, maka Allah akan mengujinya. Jadi ini ya narasi yang diciptakan oleh Gus Miftah kali ini ya. Seakan-akan menggiring kepada kita bahwa Gus Miftah itu diuji yang sedemikian rupa mendapatkan hujatan seperti itu. Ya seakan-akan ya ini merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap diri saya. Ya, kalau saya duga seperti itu teman-teman. Padahal ya itu tadi, ya tidak selamanya itu ya, kesulitan atau keburukan yang kita alami itu merupakan bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang justru itu merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. ora apa-apa nek sok muga-muga sakmu dadi son sing paling gedhe le. Amin. Ujian iki dhewe-dhewe. Ya ujiannya sendiri-sendiri teman-teman ya. Ujiannya sendiri-sendiri. Umat ini juga ujiannya ya. Anda sebenarnya juga ya. Ya punya ulama, punya seorang Gus, tetapi ceramah-ceramahnya itu sering mengajak atau menggiring kita ini ke arah-arah ya semi-semi teman-teman. Ya. Sebenarnya hal seperti ini teman-teman bukan cuman kali ini saja ya. Ada juga sempat ya kejadian beberapa waktu lalu di mana Gus Miftah ini pada saat sedang berceramah itu mengalami suatu kejadian yang tidak terduga. Ya mulai dari mungkin Anda masih ingat tentang ya, kejadian itu. Gus Miftah ini ya minum es degan. Ya es degan itu es kelapa atau kelapa muda teman-teman. Nah kelapa mudanya itu bosok ya. Ya sehingga membuat Gus Miftah itu ya kalian pasti sudah paham ya itu sampai bahkan terlihat di video itu meninggalkan ceramahnya padahal belum selesai. Nah kemudian ada satu lagi video ya pada saat beliau berceramah di atas panggung ini Gus Miftah itu hampir ya terjatuh teman-teman dari atas panggung. Tuh ya Allah ya. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu tadi itu bukan cuma satu kali dua kali teman-teman dialami oleh seorang Gus Miftah melainkan sudah beberapa kali. Nah ini yang kemudian menjadi kami sayangkan ya seharusnya hal tersebut itu ya membuat seorang Gus Miftah ini itu introspeksi diri. Ya, memang benar dan memang baik kalau kita ini berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah itu ya sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, tetapi kalau hal-hal yang seperti ini ya tidak merupakan bentuk suatu kesalahan juga kalau kita menganggap itu merupakan sebagai bentuk hukuman untuk diri kita. Ya, karena gini teman-teman, ketika suatu kesulitan ya keburukan yang kita alami selama ini kemudian kita cuman anggap itu sebagai bentuk ujian, ya maka kita akan cenderung untuk ya memudah-mudahkan ya perbuatan itu. Ya sehingga kedepannya kita ini kemungkinan besar untuk mengulangi perbuatan buruk itu lagi. Berbeda kalau kita menganggap itu merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka cenderung hati kita, cenderung diri kita ini ya istilahnya apa ya? Ya takutlah untuk mengulangi hal yang serupa. Karena kita memiliki ya, mindset di dalam pikiran kita, teman-teman, memiliki sebuah apa ya keyakinan bahwa oh, perbuatan buruk ini buruk ya. Perbuatan yang saya lakukan ini adalah merupakan bentuk keburukan dan ternyata Allah nggak suka. Makanya saya diberikan ya kesulitan ini, kesulitan itu dan lain sebagainya. Ya, jadi seharusnya ya sebagai seorang muslim yang baik ya, seharusnya setiap kesulitan yang kita alami itu tidak melulu kita lihat itu atau kita pandang itu sebagai bentuk ujian. Ya. Apalagi kalau kita sadar diri kita ya mudah merendahkan orang lain, ya ngegoblok-goblokin orang lain, ya kemudian bertutur kata yang semaunya asal jeplak saja, asal gedabrus saja, ya seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi sosok Gus Miftah, teman-teman. Ya, gimana? Tapi ya coba gimana menurut kalian, teman-teman, atas kejadian semua ini? Apakah kalian menganggap Gus Miftah ini ya sudah berubah, ya dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang beliau yang lalu-lalu, ataukah ya sama saja beliau ya, tetap tidak mau mengambil pelajaran di setiap kejadian-kejadian atau setiap peristiwa-peristiwa yang beliau alami saat ya, sedang berceramah. Ya. Coba dong, ya saya mau tahu gimana pendapat kalian. Coba komen di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.